Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah amma ba'd. Apa kabar Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian? Mudah-mudahan kita hari ini diberikan oleh Allah kesehatan dan dapat mengikuti pengajian ini dengan baik sehingga kita memperoleh manfaat dari ajaran-ajaran Allah yang akan kita pelajari atau kita gali secara bersama-sama. Seperti yang kita sampaikan di melalui forum WA bahwa kita hari ini akan mempelajari satu materi yang sudah kita tampilkan di layar ini, ya, yaitu tentang janji baik. Janji-janji baik dari Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi memang sebagai orang-orang yang beriman, kemudian telah menuju menjadi orang yang bertakwa, maka Allah memberikan berbagai macam janji-janji baik. Baik itu dari dunia sampai dengan akhirat kelak. Nah, janji-janji baik itu harus kita ketahui supaya kita mudah-mudahan bersemangat untuk menuju menjadi orang-orang yang bertakwa itu. Jadi seperti yang sudah kita tampilkan yaitu dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi yang artinya man 'amila sholihan, siapa saja yang mengerjakan kebajikan, min zakarin aw unsa, baik itu laki-laki maupun dia perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia adalah seorang yang mukmin atau seorang yang beriman. Jadi mukmin itu memang orangnya, orang yang memang sudah beriman kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh atau pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri balasan kepadanya dengan balasan atau pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Nah, ini benar-benar suatu janji yang baik. Jadi Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Dan nanti di akhirat akan diberi balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di ayat ini kita melihat bahwa Allah tidak membeda-bedakan laki-laki maupun perempuan sama saja. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu sama saja asal dia beriman kepada Allah, mukmin. Dan di sini menegaskan bahwa orang-orang yang melakukan kebajikan, melakukan perbuatan yang baik, yang akan mendapat penilaian di sisi Allah adalah perbuatan yang dilandasi karena iman. Nah, ini suatu poin penting bagi kita yang harus kita ketahui. Jadi bagaimanapun baiknya seseorang,
banyaknya seseorang melakukan kebaikan. Tetapi kebaikan itu dilakukan bukan karena landasan iman, bukan atas dasar iman. Maka itu belum atau tidak mendapat fasilitas yang Allah berikan dalam ayat ini. Jadi dia tidak termasuk orang yang akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik, ya. Dan apalagi nanti akan diberi balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di akhirat kelak. Jadi dalam kasus ini ya, banyak memang orang-orang di dunia ini yang memang yang baik, ya, melakukan suatu kebaikan, menolong orang lain dan sebagainya. Nah, itu. Tetapi jika mereka melakukan itu bukan karena iman, bukan dilandasi karena iman, ya, baik memang orang-orang yang memang sudah mengaku beriman ataupun orang yang lebih-lebih yang tidak mengaku beriman, ya. Orang yang tidak mengaku beriman atau orang beriman, ya, tapi dia memang belum begitu kuat imannya. Sehingga dia melakukan sesuatu itu, suatu kebaikan itu karena ini dan karena itu. Karena ya ujung-ujungnya karena ingin nafsu duniawi, ya. Ingin mendapatkan pangkat, mungkin jabatan, mungkin pengaruh, mungkin harta dan sebagainya. Maka kebaikan itu tidak akan mendapat nilai atau tidak akan mendapatkan janji yang Allah berikan ini. Dan itu banyak sekali. Ya, misalnya ada orang yang ya karena ingin mendapatkan jabatan, ya. Apalagi pada musim-musim kampanye, ya, banyak orang melakukan kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang lain, membantu orang lain, ya, tapi motivasinya karena ingin menduduki satu jabatan. Nah, dan banyak lagi yang lainnya, ya. Orang beribadah, ya, kalau kita lihat di surah Al-Baqarah misalnya ayat ke-200, ada orang-orang yang memang pergi haji tapi minta kebaikan dunia saja. Nah, itu. Ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Jadi ada orang yang pergi ke haji itu memang hanya untuk minta kebaikan hidup di dunia. Nah, itu. Maka kata Allah, tidak ada bagian bagi mereka di akhirat kelak. Jadi berbuat sesuatu bukan atas dasar iman, tetapi untuk tujuan-tujuan dunia. Nah, ini pun termasuk tidak akan mendapat janji yang baik daripada Allah. Nah, ayat ini sekali lagi merupakan suatu janji baik, ya. Kalau memang perbuatan tadi yang sudah baik, kemudian dia dilandasi karena iman, maka Allah akan menjanjikan kepadanya kehidupan yang baik. Artinya juga bahwa orang-orang yang beriman, ya, itu sebenarnya akan memperoleh suatu nikmat, ya, dalam kehidupannya, tidak usah khawatir. Nah, tetapi iman itu harus diiringi dengan amal soleh. Maka itu di awal kalimatnya ini, man amila solihan min zakarin aw unsa. Dan memang diulang di ayat-ayat yang lain, selalu alladzina amanu wa amilus solihat. Ya. Perwujudan daripada iman itu adalah beramal soleh. Nah, itu. Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, itu. Jadi orang beriman, ya, itu harus mewujudkan. Ya. Bukti bahwa dia memang beriman kepada Allah itu adalah dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Sebab itu adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Kita bisa lihat itu dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15, ya, yang sudah sering kita ulang-ulang, ya, buka bahasan kita. Jadi memang wujud atau bukti seseorang itu sudah beriman adalah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian summalam yartabu. Kemudian dia tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan dia berjuang bi amwalihim dengan hartanya, wa anfusihim dan dengan jiwanya fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, baru itu kata Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang memang benar-benar imannya. Jadi bukti bahwa seseorang itu memang benar imannya adalah orang itu melakukan suatu amal soleh, mewujudkannya dalam satu perbuatan. Dan itulah
yang disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Jadi seperti yang kita sudah sampaikan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya adalah bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang beriman, yang sudah mewujudkan imannya itu dalam bentuk perbuatan. Sehingga dia rajin, ya, patuh, setia kepada ajaran Allah. Nah, itulah orang-orang yang akan menerima janji yang baik. Jadi sesuai dengan judul yang kita tampilkan atau kita ambil untuk kesempatan kali ini adalah janji-janji baik dari Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi memang kalau kita lihat, ya, di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, orang yang akan mendapat janji baik itu adalah orang yang bertakwa. Nah itu. Kalau baru beriman saja, ada kemungkinan dia iman kafir, belum bisa disebut sebagai orang yang bertakwa. Sampai akhirnya pun dia misalnya suatu saat kelak, ya, di hari akhirat, nah ini di surah Ali Imran ayat ke-133, ya, sampai di surga pun itu adalah untuk orang yang bertakwa. Ya, kita bisa lihat dalam surah Ali Imran, surat ketiga ayat ke-133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk menuju ampunan dari Sang Pengaturmu atau dari Tuhanmu. Dan surga atau jannah, ya, dan jannah atau surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi memang lagi-lagi, ya, janji-janji baik yang Allah berikan, ya, di dalam Al-Quran itu untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, janji baik yang diberikan atau dijanjikan kepada orang yang bertakwa ini, ya, kita bisa lihat lagi, diperjelas lagi, diantaranya misalnya dalam surat Muhammad, ya, surat ke-47 ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kaffaru 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman wa 'amilus sholihat. Nah itu. Jadi memang orang beriman yang sebenarnya itu adalah amanu wa 'amilus sholihat. Mewujudkan imannya itu dengan perbuatan yang baik, yang sesuai dengan ajaran Allah. Nah ini kalimat selanjutnya, wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad. Dan dia beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Yaitu Al-Quran. Jadi ini sebenarnya adalah kalimat penegasan, pengulangan. Kan memang karena apa? Karena apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, iman kepada Al-Quran, itu termasuk bagian daripada iman. Percaya, beriman kepada Al-Quran, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu yaitu Al-Quran, adalah bagian daripada iman. Jadi ini merupakan kalimat pengulangan, penegasan, supaya kita makin paham. Karena memang maksud Allah mengulang-ulang ayat di dalam Al-Quran itu, ya, supaya kita makin jelas, makin mengerti, makin faham. Dan memang mereka itu beriman, wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad, dan dia beriman kepada apa yang turun kepada Nabi Muhammad, wa huwal haqqu mir rabbihim. Bahwa itulah kebenaran yang datang dari Sang Pengatur mereka, Sang Pemelihara mereka, dari Tuhan mereka. Jadi kita mengakui bahwa itulah kebenaran dari Allah, memang yang benar. Maka kata Allah, kaffaru anhum sayyi'atihim. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Jadi termasuk perbuatan-perbuatan salah mereka, Allah akan ganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi ada hubungan dengan ayat sebelumnya, ya, pembahasan sebelumnya, ya, yang kita pelajari, yaitu tentang Al-Quran itu sebagai alat untuk membersihkan jiwa manusia. Dan memang salah satu ayat itu menjelaskan memang Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Sehingga apa? Kalau kesalahan-kesalahan kita sudah dihapus, akibatnya adalah
timbulnya yang ada adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Karena memang sifat manusia itu seperti itu. Sifat jiwa manusia itu seperti itu. Yang disebutkan oleh Allah dalam surah Asy-Syams ayat 7, 8, dan 9. Ya. Jadi wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi dengan Allah telah mengilhamkan ke dalam jiwa manusia, yaitu potensi atau watak atau sifat untuk menjadi orang yang durhaka, membangkang, kafir kepada Allah. Wa taqwaha, dan juga dimasukkan oleh Allah sifat atau watak potensi untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntung orang yang berusaha membersihkan jiwanya. Nah, karena itu kalau ibarat tadi perbuatan-perbuatan salah atau perbuatan-perbuatan dosa tadi dihapuskan, ya, maka yang tampil adalah watak takwanya. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Jadi akhirnya kalau yang tadi perbuatan fa'alhama fujurnya itu sudah dihapuskan, ya, sudah dihilangkan, akhirnya yang timbul adalah watakwaha, yang takwanya yang akan timbul. Nah, karena itu wa aslaha balahum, dan Allah akan memperbaiki keadaan mereka. Ya. Jadi ini janji Allah. Ya. Karena dengan sendirinya kalau orang yang beriman, ya, kemudian melaksanakan ajaran-ajaran Allah, keadaannya akan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini kita bisa ambil contoh, ya. Kita ambil contoh dengan apa yang terjadi kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad. Nah, ya. Jadi kita bisa melihat Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad, ya, sebagai contoh bagi kita bersama. Kita bisa melihatnya itu dalam surat, misalnya dalam surat Ad-Duha, surat ke-93, ayat 6 sampai dengan ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahda, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia, ya, Allah mendapatimu, ya, sebagai seorang yang yatim. Jadi dulu Nabi Muhammad memang seorang yang yatim, yang tidak mempunyai ayah. Bahkan ibunya pun kemudian meninggal. Lalu dia melindungimu. Nah, itu. Kemudian wa wajadaqa dhalan fahada. Dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang, ya, kalau dola, ya, bisa diartikan sebagai orang yang sesat, ya, tapi di sini diartikan sebagai orang yang tidak tahu dengan petunjuk, dengan agama, dengan petunjuk yang benar. Fahada, lalu dia memberimu petunjuk atau wahyu yang benar, ya. Jadi petunjuk yang benar. Jadi bermula dulu hidupnya tidak menentu arahnya, tidak tahu yang mana yang benar. Akhirnya Allah tunjuki dengan kehidupan yang benar. Nah, dengan kehidupan yang benar itu artinya kalau kita hubungkan dengan surah Al-Baqarah ayat ke-257, ya, minaz zulumati ilan nur. Dari gelap menuju cahaya. Nah, ini kehidupan yang sudah dicontohkan atau sudah dialami oleh Nabi Muhammad. Tentu beliau sebagai suri tauladan yang baik bagi kita adalah pelaksana atau contoh utama dari apa yang diwahyukan oleh Allah. Nah, itu. Jadi dari orang yang tidak tahu dengan petunjuk yang benar, sekarang kemudian menjadi tahu tujuan hidup yang benar. Sehingga kehidupannya berubah dari gelap menuju cahaya. Kalau kita hubungkan dengan surah Al-Baqarah ayat 257. Kemudian wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan kami, ya, dan mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Lalu dia memberimu kekayaan atau kecukupan. Jadi dari kondisi yang kekurangan, kemudian Nabi Muhammad berubah keadaannya lebih baik daripada sebelumnya menjadi orang yang kaya atau berkecukupan. Nah, ini adalah bukti dari pada
surat Muhammad ayat kedua tadi, ya. Wa aslaha balahum, ya. Di ujung kalimatnya itu Allah menerangkan dan Allah akan memperbaiki keadaannya. Demikianlah contoh bagaimana keadaan Nabi Muhammad menjadi lebih baik dengan panduan ayat-ayat Al-Quran ini, dengan petunjuk Allah ini di dalam kehidupannya. Nah, itu akan terjadi pula pada kita, ya, kalau kita mengikutinya, karena memang fungsi Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, adalah suri tauladan yang baik yang menjadi contoh bagi kita. Dan memang Al-Quran itu sendiri memang mengharuskan atau menghendaki kita untuk kita ikuti. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadaburu ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab. Supaya kitab itu, Quran yang penuh dengan berkah ini, dipelajari ayat-ayatnya, liyadabaru ayatihi, kemudian wa liyatazakkaru ulul albab. Kemudian bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Jadi dengan pelajaran itu dia akhirnya bisa wa'amilus sholihat. Nah itu. Nah ini yang banyak kita sebagian orang-orang yang beriman tidak berpikir demikian. Perasaannya cukup saja dengan beriman, mengaku beriman, kemudian melakukan amalan-amalan tertentu tanpa mewujudkannya dalam bentuk perbuatan, ucapan, pikiran, kebijaksanaan, pendek kata dalam tindak tanduknya sehari-hari. Nah itu. Nah, Nabi Muhammad sebagai contoh yang baik bagi kita, ya, itu telah mewujudkannya di dalam kehidupannya. Nah, karena itu dipuji oleh Allah. Ya, kita bisa lihat dalam surah Al-Qalam ayat keempat. Ya. Jadi bukan sekedar teori. Nah, itu. Bukan sekedar apa istilah itu ya pengakuan, tapi betul-betul sudah pembuktian. Dan karena itu Allah memujinya dalam surah Al-Qalam ayat keempat ini. Jadi surah Al-Qalam surat ke-68 ayat 4 tentang Nabi Muhammad, akhlaknya agung, yaitu berbudi pekerti yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, itu. Jadi budi pekerti, akhlaknya memang akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Betul-betul diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Nah, itu. Jadi bukan lagi merupakan suatu sekedar pengakuan atau teori seperti yang saya katakan tadi. Betul-betul sudah menjadi akhlak, sudah menjadi tindakan, sudah menjadi perbuatan. Dan ini Nabi Muhammad sendiri seperti itu. Maka kalau kita ingin beragama yang benar, ya ikutlah petunjuk itu. Bukan cuma sekedar apa istilahnya itu pengakuan. Dan memang pengakuan itu belum menunjukkan keimanan yang sebenarnya. Ya, cukup kembali lagi kita kepada surat Al-Hujurat ayat ke-15 tadi. Memang sudah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya. Berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Baru itulah kata Allah ulaika humus shadiqun. Baru mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Dan orang-orang yang beriman pun Allah janjikan adalah orang-orang yang akan mendapat kedudukan atau derajat yang tinggi di antara manusia. Nah, itu. Kita bisa lihat salah satunya yaitu dari surah Ali Imran ayat ke-139 ini. Jadi kalau Nabi Muhammad sebagai ikutan kita, sebagai contoh kita itu berakhlak yang agung, berakhlak yang mulia, sehingga dia derajatnya tinggi ya, di antara manusia. Nah, orang-orang beriman pun ya, jika mengikuti, beriman, kemudian konsekuen, itu pun akan mempunyai derajat yang tinggi kata Allah. Di dalam surat ini Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Padahal kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang mukmin. Nah, jadi orang beriman, ya, mungkin walaupun dalam status sosial biasa-biasa saja, maka itu sebenarnya kata Allah derajatnya paling tinggi. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Jadi Allah menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang sudah kita ketahui bersama, ya. Mungkin sudah hafal kita ya.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa.